Selamat datang di channel Simbah Jawa. Channel ini menayangkan informasi, fakta dan mitos, serta legenda dan sejarah yang gak kalah menarik loh. Saksikan video sampai habis, jangan setengah-setengah, supaya Anda tidak salah info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri Imam Mahdi dan data tentang tanda-tanda kemunculannya. Kiamat kubro tidak akan terjadi sebelum kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan julukan yang disandang oleh seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memimpin umat Islam kelak. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Al-Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Dengan demikian, Imam Mahdi adalah pemimpin yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Imam Mahdi telah termaktub dalam beberapa hadis sahih. Namun, siapakah Imam Mahdi? Di sini akan dibahas ciri-ciri Imam Mahdi. Menurut Ensiklopedia Islam, Imam Mahdi adalah seorang juru selamat di akhir zaman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi. Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula nama ayahnya yang seperti nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa satupun hari di dunia kecuali sehari saja, niscaya Allah akan memperpanjang hari itu dan mengirim seorang pria dari keluargaku. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan menebarkan kebijaksanaan dan keadilan di dunia saat di dunia dipenuhi dengan kezaliman dan tidak adilan." Hal serupa juga terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak kiamat di dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sementara itu hadis lainnya menerangkan ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung mancung dan panjang. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana keadilan bumi sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ia berumur 7 tahun. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari beberapa hadis tersebut dapat dipahami ciri-ciri Al-Mahdi, yaitu yang pertama, berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW.
Kedua, ia akan menguasai bangsa Arab dan seluruh dunia Islam sebagai penafsirannya. Tiga, namanya sesuai dengan nama Rasulullah, Ahmad Muhammad, dan ayahnya. Artinya namanya kemungkinan adalah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Selanjutnya, kondisi dunia ketika dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi dipercaya sebagai juru selamat, di mana pada masa kepemimpinannya ketidakadilan di dunia akan musnah dan sirna. Hal ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah ruah. Semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia. Dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis ini mempunyai kekuatan sahih. Hadis riwayat Al-Hakim. Dilihat dari kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Antara lain, yang pertama, muncul saat tampak kerusakan di muka bumi. Imam Mahdi akan muncul menjelang akhir, di mana hari itu tiada hari lagi. Namun, sebelum kiamat, bumi akan diguncangkan oleh serangkaian musibah seperti bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Di saat itulah Imam Al-Mahdi diyakini akan muncul. Diriwayatkan dari hadis Ahmad, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan terjadinya gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Adapun kemunculan yang kedua adalah muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah, dan ia lari ke Mekah. Lalu datanglah kepadanya orang-orang yang berasal dari penduduk Mekah, dan mereka membawa anak laki-laki dengan paksa. Kemudian membaiatnya di antara sudut Ka'bah dengan makom Ibrahim. Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah. Riwayat Ibnu Abi Saibah dan Tabrani dalam Al-Awsat. Hadis tersebut menerangkan bahwa waktu kemunculan Al-Mahdi adalah pada masa kematian seorang khalifah. Maka orang-orang pun membaiat Al-Mahdi pada waktu itu.
Demikian, semoga kita tercerahkan, semoga kita selalu diberikan iman dan takwa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.